kontraproduktif terhadap upaya pemberantasan korupsi. Nah, di negara lain juga ada yang dipotong tangan. Di Indonesia, potong masa tahanan. Kejahatan pelaku tindak pidana korupsi sudah seperti tindak pidana biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adinda Tiarani pada program Serambi Adu Warman. Serambi Adu Warman adalah program edukasi hukum yang mana akan membahas semua permasalahan yang hangat di kalangan masyarakat. Vlog ofisial Adi Warman juga melakukan penelusuran hukum serta mengemasnya dalam bentuk karya jurnalistik guna memberikan pemahaman hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dan pada tema kali ini Serambi Adi Warman akan membahas mengenai korupsi bukan lagi kejahatan luar biasa di Indonesia. Sebelum kita masuk ke dalam topik pembahasan pada hari ini, mari kita saksikan video tayangan berikut ini. Di September 2022, Ditjen Pas Kemenkumham sudah memberikan hak bersyarat berupa pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas kepada 1.368 orang narapidana. 23 di antaranya adalah narapidana tipikor. Dari sederet nama napi koruptor, ada beberapa yang kebebasannya menjadi sorotan publik. Di antaranya Ratu Atut dan Pinangki Sirna Malasari. Nama lain juga ada mantan Menteri Hukum dan HAM yang juga ex-Hakim MK Patrialis Akbar, mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali, mantan Gubernur Jambi Zumi Zola, dan adik Ratu Atut Tubagus Khairi Wardana. Pembebasan bersyarat mengacu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Permasyarakatan. Publik menilai pembebasan bersyarat ini justru mencederai keadilan. Korupsi tidak lagi menjadi kejahatan luar biasa. Napi itu termasuk mendapatkan bebas bersyarat ataupun remisi atau pengurangan-pengurangan yang lainnya, dan itu berlaku bagi semuanya. Nah, ini memang problematika agak serius setelah PP 99 dianulir ya, ditinggalkan. Karena gagasan memberikan dampak kepada para pelaku korupsi sudah tidak bisa dikatakan maksimal lagi. Anda semua harus tahu pemerintah itu kan tidak boleh ikut masuk ke urusan hakim ya. Kalau urusan hukuman dan membebaskan itu. Saat ini koruptor itu sebenarnya 11-12 dengan pelaku kriminal yang lain, jadi tidak bisa dianggap sebagai kejahatan luar biasa sekarang karena hukumannya tadi walaupun maksimal tapi dia punya kesempatan bebas lebih cepat daripada vonis hakim. Jangan lupa share, like, dan juga subscribe Serambi Adi Warman. Ya, sahabat Serambi Adi Warman, saat ini kita sudah bersama dengan Bapak Adi Warman. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Adi kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya, walaupun saya berduka. Kenapa Pak Adi berduka nih? Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tanggal 3 Agustus. Ya, narapidana korupsi diberikan berbagai macam potongan. Diskon gede-gedean ya Pak Adi. Baik. Nah, kan kita juga sudah saksikan dalam video barusan Pak Adi, 23 narapidana korupsi ini dinyatakan bebas bersyarat Pak Adi. Sebenarnya kok bisa ya Pak, para narapidana korupsi ini mendapatkan pembebasan bersyarat? Karena menurut saya, tindak pidana korupsi ini merupakan tindakan kejahatan yang extraordinary crime Pak Adi. Kok bisa ya Pak Adi? Bagaimana nih tanggapan dari Pak Adi? Oke, extraordinary crime atau kejahatan luar biasa. Kejahatan luar biasa ini terkonfirmasi di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang 31 Tahun 99 tentang tindak pidana korupsi. Di dalam konsideran ya atau mukadimah atau konsideran menimbang itu sangat jelas dikatakan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas
tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Itu terkonfirmasi di undang-undang tadi. Kita lihat di undang-undang KPK-nya, ya. Baik. Nah, coba kita lihat di undang-undang KPK-nya, jelas di dalam penjelasan, ya, ada sebuah kalimat yang mengatakan bahwa begitupun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara luar biasa. Nggak hanya cara biasa ya? Ya, jadi harus yang luar biasa. Dengan adanya undang-undang ini, undang-undang yang baru nih, 22 tahun 2022, berarti yang ini nuansa kebatinan bangsa Indonesia yang benci dengan korupsi udah pupus. Lenyap ya gitu aja? Iya, udah lenyap, dianggap ini kejahatan biasa. Ini sangat kami sesalkan dan saya prihatin sekali, turut berduka cita, bahkan ya nggak bisa ngomong lagi ini kemana arahnya. Habis kata-kata ya, sudah ya? Ya ini kontraproduktif terhadap upaya pemberantasan korupsi. Oke? Baik, berarti seperti yang Bapak terangkan tadi itu, melakukan tindak pidana korupsi di Indonesia itu enak dong ya Pak Adi? Banyak nih diskon-diskonnya, misalnya nih ya Pak. Si pelaku korupsi ini mendapatkan vonis hukuman selama 5 atau 7 tahun, terus baru menjalani masa tahanan selama 2,5 tahun. Bisa nih cepat dengan bebas cepat jika mereka mendapatkan remisi, cuti bersyarat, dan diskon-diskon lain lagi nih Pak Adi. Kan aneh Pak Adi, kejahatan luar biasa bisa mendapatkan diskon gede seperti ini. Ya, karena di dalam Undang-Undang Nomor 22 ini bukan lagi kejahatan luar biasa. Di dalam pasal 10-nya jelas dikatakan di situ. Dia dapat hak remisi, hak macam-macam di situ, asimilasi, cuti mengunjungi, dikunjungi, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, hak lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Artinya, kejahatan pelaku tindak pidana korupsi sudah seperti tindak pidana biasa. Bahkan lebih ekstrim saya bicara, di negara lain koruptor dihukum mati, ya kan? Di negara lain juga ada yang dipotong tangan. Betul. Di Indonesia potong masa tahanan. Ini saya nggak ngerti lagi. Bahkan saya selalu bicara bahwa Indonesia surga bagi koruptor. Tuh miris banget Pak Adi ngedengarnya itu. Mengerikan sekali. Benar ya, sayang banget ya sebenarnya. Berarti dengan kondisi seperti ini bisa dikatakan kan tadi korupsi itu bukan lagi tindakan yang extraordinary crime ya Pak Adi, bukan lagi menjadi kejahatan yang luar biasa. Betul. Berarti bisa dong ya, bagaimana nih tanggapan Pak Adi? Sewaktu-waktu KPK itu apakah bisa dibubarkan Pak Adi? Kalau melihat cikal bakal atau terbitnya satu undang-undang yang nuansanya kontraproduktif terhadap pemberantasan korupsi, maka bukan hanya KPK yang dibubarkan, tetapi peradilan tipikor juga dibubarkan. Buat apa ada peradilan tipikor kalau memang itu adalah kejahatan biasa? Buat apa ada KPK kalau itu dianggap kejahatan biasa? Cukup dengan penyidik Polri, penyidik kejaksaan. Ya, jadi setiap waktu bisa. Ini adalah bukti ya, bukti tanda petik keberhasilan para koruptor. Kemenangan ya bagi mereka. Senang sekali. Ini bentuk dari solidaritas paranoid. Membentukkan perlawanan-perlawanan. Sekarang perlawanannya melalui undang-undang. Dulu perlawanannya itu tekanan fisik kepada teman-teman kita di KPK. Ya, diadu domba. Sekarang dengan undang-undang. Sebentar lagi nanti timbul undang-undang lain lagi. Atau menghapus revisi undang-undang KPK. Atau undang-undang tindak pidana korupsi. Selesai. Habis sudah Pak Adi lama-lama kalau kayak gitu caranya ya. Kasihan negara ini, kasihan bangsa ini. Ingat, negara bangkrut bukan karena mensubsidi rakyat, tapi dikorupsi oleh oknum pejabatnya.
Iya betul, dihabisi oleh mereka ya Pak Adi. Nah terakhir nih Pak Adi, saya ingin bertanya, bagaimana tanggapan dari Pak Adi selaku dari Ketua Umum Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi pasca putusan Mahkamah Agung nomor 28 P/Hum/2021 yang diterbitkan pada tanggal 28 Oktober 2021 dan juga pasca terbitnya dari Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 tentang permasyarakat Pak Adi. Bagaimana Pak Adi tanggapannya? Yang pertama, putusan Mahkamah Agung itu sangat memprihatinkan dan itu bentuk dari kontraproduktif terhadap upaya pemberantasan korupsi. Ya. Yang kedua, terhadap Undang-Undang 22 tahun 2022 tanggal 3 Agustus, Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi tadi siang rapat dan membentuk tim untuk mengkaji, menganalisa, menelusuri dan nantinya akan melakukan langkah-langkah hukum. Mungkin saja bisa melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Kebetulan timnya sudah terbentuk. Ya, sudah siap sekali berarti ya Pak ya? Besok mungkin sudah mulai ditandatangani SK-nya hari Senin maksudnya. Terus sudah bisa melakukan kajian-kajian. Sudah langsung bisa melakukan kajian ya? Iya, kajian agar bisa melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Ini harus dilawan, ya. GNPK melakukan perlawanannya tentu dengan pembenahan undang-undang. Kita uji di sana. Ya mudah-mudahan Hakim MK masih semangat untuk mencegah dan memberantas korupsi dan masih menyatakan bahwa korupsi itu kejahatan yang luar biasa. Baik, semoga bisa didengar ya Pak Adi. Amin, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon doa restu dari masyarakat ya, agar tim ini bisa bergerak efektif, efisien dalam upaya melawan produk yang kontraproduktif terhadap upaya pemberantasan korupsi. Amin, semoga berjalan lancar ya Pak. Amin. Ya. Baik Pak Adi, terima kasih atas waktunya. Terima kasih kembali. Terima kasih Pak Adi, semoga pemaparan yang Bapak sampaikan barusan bisa bermanfaat tidak hanya untuk saya tapi juga untuk sahabat Serambi Edoarman di rumah ya Pak. Demikianlah bincang-bincang kita pada program Serambi Edoarman kali ini. Jangan lupa untuk tetap like, subscribe, dan komen YouTube channel Serambi Edoarman. Saya Dinda Tiarani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.